Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Fiatunisa dengan NIM 12120500033. Saya mahasiswa semester 6 Pendidikan Matematika Universitas Islam Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bilangan pecahan. Setelah menonton video pembelajaran kali ini, diharapkan kalian dapat memahami konsep dasar pecahan, mengetahui jenis-jenis pecahan, memahami dan menentukan bilangan pecahan senilai, dapat mengubah bentuk pecahan, dapat membandingkan pecahan, dapat mengurutkan pecahan, dan dapat menyelesaikan operasi hitung pecahan. Kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Maksudnya bagaimana? Misalnya kalian mempunyai sebuah pizza. Nah, pizza tersebut dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, bagian dari pizza tersebut merupakan pecahan. Bentuk pecahan dapat ditulis sebagai A per B, di mana A ini merupakan pembilang dan B ini merupakan penyebut, dan B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Jika dilihat dari contoh pizza tadi, pembilang ini merupakan bagian potongan dari pizza tersebut dan penyebut ini merupakan jumlah seluruh potongan pizza. Di suatu taman terdapat 9 ekor kucing dengan warna yang berbeda-beda. Lalu, berapa bagian sih setiap warna kucing dari keseluruhan jumlah kucing tersebut? Kucing abu berjumlah 2 dari total 9 kucing, maka dapat kita tulis 2 per 9. Nah, kucing putih berjumlah 3 dari 9 total kucing, maka dapat kita tulis 3 per 9. Dan yang terakhir ini ada kucing oranye berjumlah 4 dari total 9 kucing, maka dapat kita tulis 4 per 9. Dari contoh tersebut, pecahan ini dapat diartikan sebagai bagian dari keseluruhan. Oh iya adik-adik, ternyata pecahan itu ada banyak jenisnya loh. Yang pertama ada pecahan biasa, yang kedua ada pecahan campuran, yang ketiga ada pecahan desimal, dan yang keempat ada pecahan persen. Apa itu pecahan biasa? Pecahan biasa adalah bilangan pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya, di sini kakak punya 6 per 7. Nah, 6-nya ini merupakan pembilang dan 7-nya ini merupakan penyebut. Lalu, pecahan campuran adalah gabungan dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, kakak punya contoh 1, 2 per 5. Satunya ini merupakan bilangan bulat dan 2 per 5 ini merupakan bilangan pecahan. Selanjutnya ada pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10 dan pangkatnya. Nah, pecahan ini dapat ditulis dengan tanda koma. Contohnya 234,124. Nah, 2 ini merupakan ratusan, 3 ini merupakan puluhan, dan 4 ini merupakan satuan. Kemudian 1 ini merupakan 1 per 10, 2 ini merupakan 1 per 100, dan 4 ini merupakan 1 per 1000. Dan yang terakhir ada pecahan persen. Pecahan persen adalah bentuk lain dari pecahan per 100. Lambang persen yaitu dapat ditulis seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk contohnya, di sini kakak punya 10%. 10 ini merupakan pembilang dan persen ini merupakan penyebutnya atau per 100. Nah,
Jika ditulis dalam bentuk lain, itu menjadi 10/100. Pecahan senilai adalah bilangan pecahan yang dapat ditulis dalam berbagai bentuk pecahan namun memiliki nilai yang sama. Coba kalian perhatikan, di sini terdapat 3 kotak. Kotak pertama dibagi menjadi 2 bagian, kotak kedua dibagi menjadi 4 bagian, dan kotak ketiga dibagi menjadi 6 bagian. Setelah kita perhatikan, ternyata 1/2 bagian dari kotak pertama itu sama dengan 2/4 bagian dari kotak kedua, dan itu juga sama dengan 3/6 bagian dari kotak yang ketiga. Artinya, pecahan 1/2, 2/4, dan 3/6 ini memiliki nilai yang sama, atau kita sebut pecahan senilai. Cara menentukan pecahan senilai yaitu dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan pecahan yang sama. Nah, ini rumus umum dari cara menentukan pecahan senilai. Contoh, kita akan menentukan pecahan senilai dari 2/4. Cara pertama, kita menggunakan perkalian. Kita kalikan 2 dengan 2 dan 4 dengan 2. Kemudian hasilnya yaitu 4/8. Jadi pecahan senilai dari 2/4 itu 4/8. Kemudian cara kedua itu menggunakan pembagian. Kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan 2. Hasilnya yaitu 1/2. Jadi pecahan senilai dari 2/4 yaitu 1/2. Selanjutnya kita akan menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan yaitu proses mengubah ke bentuk yang lebih sederhana atau lebih kecil tanpa mengubah nilainya. Nah, cara menyederhanakan pecahan ini kita bisa membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, kecuali bilangan 1. Karena jika kita membaginya dengan bilangan 1, maka akan menghasilkan bilangan pecahan itu sendiri. Nah, di sini ada contoh 18/24. 18/24 ini kita mulai bagi 2. Apakah 18 dan 24 bisa dibagi 2? Ternyata bisa. Kita bagi dengan 2, hasilnya yaitu 9/12. 9/12 apakah sudah merupakan bilangan pecahan paling sederhana? Ternyata belum. Nah, kita sederhanakan lagi, kita coba bagi dengan 3. Hasilnya yaitu 3/4. Jadi, pecahan paling sederhana dari 18/24 yaitu 3/4. Tadi kita kan sudah belajar tentang jenis-jenis pecahan. Ternyata pecahan ini dapat kita ubah dalam berbagai bentuk jenis pecahan loh teman-teman. Pertama, kita ubah pecahan biasa ke dalam pecahan campuran. Di sini saya punya contoh pecahan biasanya 6/5. Nah, jika ingin mengubahnya ke dalam bentuk pecahan campuran, maka kita bagi dulu 6 dengan 5, hasilnya yaitu 1, kemudian sisanya 1, dan penyebutnya itu tetap 5, jadi hasilnya 1/5. Selanjutnya, kita akan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Di sini saya punya contoh 1/5. Cara mengubahnya yaitu kita kalikan 5 dengan 1, hasilnya yaitu 5. Hasil 5 ini kita tambah dengan 1. Hasilnya itu 6. Kita simpan sebagai pembilang, kemudian penyebutnya itu tetap 5. Jadi hasilnya adalah 6/5. Selanjutnya, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Di sini ada contoh 6/5. Caranya yaitu kita buat dulu penyebutnya menjadi per 10, maka kita kalikan 5 dikali 2. Karena penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 2. Jadi 6 kali 2 hasilnya 12, dan 5 kali 2 hasilnya adalah 10.
Nah, setelah itu kita bagi menggunakan pembagian biasa, hasilnya adalah 1,2. Kemudian kita akan mengubah kebalikannya, yaitu pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Di sini ada contohnya 1,2 kita ubah ke dalam pecahan biasa menjadi 1/10. Nah, ini sudah merupakan pecahan biasa, namun ini belum sederhana. Jadi kita sederhanakan, dibagi dengan 2, hasilnya adalah 6/5. Selanjutnya kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen. Nah, di sini contohnya ada 6/5. Agar menjadi persen, maka kita kalikan dengan 100%. Nah, 100 ini bisa dibagi dengan 5, hasilnya yaitu 20. Nah, maka kita kalikan 6 dengan 20%, hasilnya adalah 120%. Sekarang kebalikannya, yaitu pecahan persen menjadi pecahan biasa. Di sini contohnya 120%, kita ubah ke dalam pecahan biasa menjadi 120/100. Kita sederhanakan menjadi 6/5. Nah, untuk materi mengenai membandingkan pecahan, mengurutkan pecahan, operasi hitung pecahan itu akan diselesaikan menggunakan aplikasi Metigon. Baik teman-teman, untuk cara membandingkan pecahan dan mengurutkan pecahan menggunakan Metigon ini, caranya itu sama. Nah, di sini terdapat beberapa soal mengenai membandingkan pecahan dan mengurutkan pecahan. Di sini saya akan mengambil satu soal sebagai contoh. Nah, saya mengambil soal yang pertama, yaitu 4/3 dibandingkan dengan 5/9. 4/3 dibandingkan dengan 5/9. Nah, cara mengetahui mana pecahan yang lebih besar dan mana pecahan yang lebih kecil, kita bisa melihat dari panjang barnya. Nah, di sini terlihat jelas bahwa bar dari 4/3 ini lebih panjang dibandingkan dengan 5/9. Maka hasilnya 4/3 itu lebih besar dari 5/9. Kemudian untuk operasi hitung pecahan, di sini ada operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk penjumlahan, caranya yaitu kita samakan dulu penyebutnya. Kita cari penyebutnya yang sama. Nah, kita dapat penyebut yang sama yaitu 20. Ini tuh untuk penyebutnya, dan pembilangnya kita jumlahkan keseluruhannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, jumlah keseluruhan ini tuh untuk pembilangnya tuh 19. Jadi hasilnya 19/20. Untuk pengurangan, karena di sini sama ya. Ini 1/5 dan ini 3/4. Untuk pengurangan ini, yang mempunyai pasangan kita hilangkan. Yang mempunyai pasangan kita hilangkan. Nah, ini adalah hasilnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11/20. Nah, karena di sini pengurangnya itu lebih besar, maka hasilnya itu negatif. Jadi negatif 11/20. Nah, untuk perkalian itu
Sama ya, untuk itunya tuh, untuk penyebutnya tuh kita samakan terlebih dahulu. Kita cari penyebut yang sama, penyebut awal yang sama. Di sini kita dapat penyebut awal yang samanya tuh 1/20. Nah, untuk itunya jadi tadi didapatkan ya, ini tuh 20. Untuk penyebutnya, untuk pembilangnya itu kita bisa putar bilangan pertama, kemudian kita gunakan alat bantu dari ini geometri, pilih rectangle, kemudian sesuaikan. Kemudian juga kita menggunakan alat bantu mistar. Nah, kita kasih garis. Nah, yang biru ini merupakan pembilangnya. Ini ada 1, 2, 3. Hasilnya yaitu 3 untuk pembilangnya. Jadi, hasil perkalian dari pecahan tersebut adalah 3/20. Untuk pembagian juga sama. Untuk pembagian itu, nah ini kan pembagi, ini yang dibagi dan ini pembaginya ya. Yang dibagi ini nanti jadi hasil pembilang, dan yang membaginya ini hasil penyebutnya. Kita samakan juga kayak tadi. Nah, didapat yang sama tuh 1/20. Jadi jumlah ini kotak yang atas sebagai pembilang 1, 2, 3, 4. Kemudian kotak yang bawah yaitu pembaginya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi penyebutnya tuh 15. Jadi hasil pembagian dari dua pecahan tersebut adalah 4/15. Jadi kesimpulan dari video pembelajaran kali ini adalah di sini kita belajar mengenai konsep dasar pecahan, jenis-jenis pecahan, cara menentukan bilangan pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, mengubah bentuk pecahan, membandingkan pecahan, mengurutkan pecahan, dan menyelesaikan operasi hitung pecahan. Untuk evaluasi dari pembelajaran kali ini, kalian dapat mengerjakan ELKPD dan refleksi diri. Berikut adalah barcode untuk ELKPD, dan berikut ini adalah barcode untuk refleksi. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.